Halo semua, perkenalkan saya Iknawati dengan NIM 20 2000 1003. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kelas. Yuk, kita sama-sama menyimak materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Di sini, apakah kalian sudah tahu apa itu pengelolaan kelas? Jika belum, dengarkan ya. Jadi, pengelolaan kelas itu adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dalam proses belajar mengajar di kelas. Tentunya di dalam pengelolaan kelas ada tujuannya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan kelas. Kita lihat slide berikut ini. Tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kemudian, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Lalu, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Terakhir, membina serta membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Ya, jadi tujuan pengelolaan kelas itu seperti membuat suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya, guru mengatur supaya semua siswa bisa fokus belajar dengan baik, tapi juga memberi ruang untuk mereka agar bisa ngobrol, diskusi, atau kerjasama. Yang penting, kelas itu tempat yang aman untuk semua orang, di mana mereka bisa belajar dan mengekspresikan diri tanpa takut. Jadi intinya, pengelolaan kelas itu bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal membuat suasana yang mendukung untuk tumbuhnya siswa secara keseluruhan. Bisa dimengerti semua? Kemudian terdapat 4 peran guru dalam pengelolaan kelas. 4 peran itu diantaranya guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator atau penilai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru sebagai demonstrator terlebih dahulu. Jadi, guru bertindak sebagai seseorang yang memperlihatkan atau menunjukkan kepada siswa bagaimana suatu materi atau keterampilan harus dilakukan. Ini bisa dalam bentuk pengajaran langsung, demonstrasi praktik, atau penyajian konten pembelajaran melalui berbagai metode seperti presentasi, percakapan, atau pemodelan perilaku. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Guru bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik dari segi organisasi fisik maupun pengelolaan interaksi antara siswa. Ini meliputi pengaturan ruang kelas, penjadwalan kegiatan, menegakkan aturan, serta memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator dulu, guru berperan dalam menengahi konflik atau perbedaan pandangan di antara siswa. Mereka membantu dalam menyelesaikan masalah, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan mengarahkan diskusi agar produktif. Kemudian, sebagai fasilitator, guru memfasilitasi pembelajaran dengan mendorong diskusi, memberikan pertanyaan yang memicu pemikiran kritis, menyediakan sumber daya atau bimbingan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang terakhir, guru sebagai evaluator atau penilai. Nah, sebagai penilai, guru bertugas untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Ini bisa dalam bentuk pemberian tugas, ujian, proyek, atau penilaian formatif lainnya. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Menurut kalian, apakah penting dalam penataan ruang kelas itu? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Jawabannya adalah penting, karena lingkungan belajar yang baik dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan dan kenyamanan bagi siswa. Jadi, dengan menata ruang kelas secara efektif, kita dapat membantu siswa merasa nyaman, terlibat, dan fokus dalam proses pembelajaran. Nah, berikut ini akan membahas mengenai pentingnya pengelolaan kelas bagi siswa dan pentingnya pengelolaan kelas bagi guru. Pengelolaan kelas bagi siswa merupakan suatu proses yang sangat penting dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif. Ini melibatkan berbagai strategi dan pendekatan untuk menciptakan ruang yang aman, terstruktur, dan memotivasi siswa untuk belajar. Nah, dengan pengelolaan kelas yang efektif, siswa dapat merasa aman dan nyaman, fokus pada pembelajaran, menghormati dan menghargai keanekaragaman, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan keterlibatan.
Kemudian pengelolaan kelas bagi guru, yakni kunci utama dalam mengelola perubahan kelas yang beragam dan memastikan lingkungan pembelajaran yang efektif. Ini melibatkan sejumlah strategi yang membantu guru. Nah, jadi strategi bagi guru yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, merencanakan pembelajaran yang efektif, menyediakan dukungan dan pembimbingan oleh siswa yang membutuhkan bantuan tambahan, serta mengelola waktu dengan bijaksana. Dari penjelasan materi pengelolaan kelas, semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Sekian penjelasan mengenai materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dadah!